Kelebihan itu tapi atas dasar pinjam, bukan miliknya, bukan milik kita. Nah makanya kan kalau misalnya di level ini, level multidimensi ini kan masih tadi itu ada fisik, astral, etrik, cahaya ada nggak spirit tubuh manusia tuh? ya di tubuh manusia itu cuman ada level fisik, jiwa sama roh spiritual. Nah kalau di level-level dimensi ini itu mungkin di lain itu ada, cuman namanya aja yang beda. Cuman gitu. Iya, oke. Jadi ada 7 level itu kan, semuanya kan bilang ada 7 tingkatan langit gitu. Nah kita kalau di apa yang saya pelajari ini didetailkan setiap levelnya. Nah biasanya seseorang yang melakukan perjalanan meditasi itu seperti ini. Di level fisik sekarang misalnya jam 9, di level eterik itu 1 jam per pautnya, kayak WIB ke WITA. Nah semakin melebar ke sini, ini minggu, 3 minggu. Jadi 1 jam di sini, ini sama dengan 3 minggu di sini. Nah di level ini 1 bulan, di level ini 1 tahun, di level ini ratusan tahun, di level ini ribuan tahun, di level ini keabadian. Makanya ketika seseorang memahami ini bahwa kita ini sebetulnya adalah keabadian, cuma dipinjamin jasad fisik untuk berkiprah. Nah makanya ketika seorang melampaui level-level ini, secara pengalamannya dia mungkin punya pengalaman ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Makanya bisa disebut old soul. Jadi secara fisik kenapa masih muda, tapi pemikirannya kenapa tua gitu, karena beliau memiliki pengalaman-pengalaman di level ini. Jadi yang mengalami perjalanannya adalah kesadarannya, kan gitu. Iya. Ini kalau saya ngamatin ini, ketika kemudian orang ini, misal sekarang dia lagi tertarik berguru kepada seseorang gitu ya, karena mungkin pemahaman tentang filosofi kejawennya, tasawufnya, ya kan, filsafatnya, atau mungkin supranaturalnya dan seterusnya begitu, itu dipuji-puji mas, dipuji-puji seolah-olah tidak ada buruknya gitu. Ya kan, tapi seiring berjalannya waktu, habis muji-muji yang dulu tuh sekarang berubah jadi mencaci maki, menjelek-jelekan. Bahkan kejelekan guru-gurunya tuh diflorkan di Facebook, di Instagram gitu kan, sampai kemudian mengancam gurunya. Itu terjadi di mana-mana sekarang dalam konteks spiritual gitu. Bagi saya sih ya salah ya mas, gede cek gue guru menungso wae gitu kalau saya secara pribadi lah. Mas Ori, gimana sih kita supaya nggak gampang terlalu sekarang dipuji-puji terus akhirnya endingnya dicaci maki gitu, mencaci maki, gimana mas? Ya itu juga saya bingung ya ini untuk menilainya. Jadi ini dari pandang saya, dari pandangan saya aja sendiri. Seorang guru yang baik itu hanya layak bagi siswa yang baik. Keren. Nah, terkadang kita belum siap untuk menjadi siswa yang baik. Nah, makanya untuk menemukan guru yang baik, persiapkan dirimu untuk menjadi siswa yang baik. Udah itu poinnya. Akhirnya kita nggak nyalahkan guru nggak juga. Akan menyalahkan siapapun. Karena ada bagian dari pembelajaran. Memang aku pantas ya oleh guru model kayak ini. Karena kita sendiri niatnya yang udah salah. Makanya kan itu. Iya. Jadi persiapkan diri kita dulu sebagai siswa yang baik, agar kita menemukan guru yang baik. Karena guru yang baik itu hanya layak bagi siswa yang baik. Benar. Jadi kita harus memantaskan diri. Istilahnya kita harus siap untuk menjadi siswa yang baik. Ya ibarat pacar aja ya. Wong aku model koyo ngene ya pantes oleh koyo ngono kan, gitu logikanya ya mas ya. Ya kan itu gitu. Jadi kayak di hadis itu kan, perempuan yang baik itu hanya layak untuk lelaki yang baik. Jadi kan sebetulnya kita cukup memantaskan diri aja. Iya. Seperti apa gambaran sikap dan perilaku manusia yang sudah tercerahkan dan paripurna itu mas? Gambaran dalam keseharian yang saya tanyakan. Ya. Idealnya gimana mas? Mungkin ya kalau menurut saya, dia akan melihat atau menilai segala sesuatu itu lebih objektif, tidak menyakitin dan tidak memihak siapapun. Jadi posisinya adalah netral. Karena ketika seorang memahami seperti itu, dia akan bijak. Nah, bijak itu artinya adalah seni membawa kebenaran.
Jadi ada seninya di situ, bukan hanya mengatakan benar dan salah, tapi harus ada seninya. Jangan sampai orang yang kelihatan kurang baik itu tidak mau menjadi baik karena kita salah mengarahkan. Jadi kalau menurut saya, ketika seseorang sudah sampai sana, tidak mungkin mereka akan berdebat, karena bagi mereka berdebat sama dengan dungu. Jadi ada istilahnya Buddha diam, si dungu pun diam. Jadi kalau menurut saya pasti akan lebih bijak melihat segala sesuatunya. Terus tadi di awal kita ngobrol gitu kan, kita sempat ngobrol tentang dulu nenek moyang kita itu kan, ini Nusantara ini kan ring of fire ya Mas ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh leluhur-leluhur dulu gitu? Ngapain terus sekarang katanya sudah habis gitu kan? Ini mencari itu gimana sebenarnya intinya Mas? Dari dulu leluhur kita itu belajar setiap masa, setiap zaman, bagaimana mereka mampu bersahabat dengan lingkungan dan alamnya. Nah, konektivitas dulu leluhur kita dengan alam itu sangat sangat bersahabat. Akhirnya beliau menciptakan suatu teknologi gimana agar bisa selaras energinya dengan energi lingkungannya. Nah, dari beberapa titik-titik itu mungkin ya, menurut saya kayak adanya candi ataupun peninggalan-peninggalan itu pasti ada fungsinya. Tidak cuman buat pajangan karya gitu, pasti ada fungsi. Yang dimana itu poinnya adalah bagaimana menyelaraskan dengan lingkungannya. Nah, inilah makanya sekarang dibutuhkan satu konektivitas kembali di setiap penduduk bangsa Indonesia untuk berkonek dengan alam semesta, lingkungannya, agar energinya selaras. Kalau tidak selaras, ya sekarang yang dialami, kita terus mengeksploitasi alam, terus menerus tanpa memperhitungkan bagaimana ketika ini kita eksploitasi, dampaknya itu kita tidak tahu. Karena kita keburu nafsu dulu. Kalau orang dulu kan nggak gitu, gimana ada pendapat bahwa ini semua adalah titipan untuk anak cucu kita. Nah, kita pun juga harus berpikir sama seperti itu nilai-nilainya, agar dimana ketika suatu tempat ini mengalami satu keharmonisan yang akan bertambah pada penghuninya. Lah, kalau penghuninya sendiri tidak harmonis, otomatis alam pun juga sama. Jadi ketika ada gejolak alam, itu sebetulnya adalah cerminan ternyata penghuninya pun juga disharmoni, kan gitu. Efek ya ternyata ngefek manusia itu ya. Nah, itu kan makanya ayo kita bareng-bareng, teman-teman yang sudah memahamin nilai-nilai keluhuran, ayo kita sama-sama berkarya agar alam ini terus berlanjut, jangan terus dirusak. Nah, kalau kita terus memuaskan hawa nafsu kita, ya nggak ada habisnya. Nah, itu kan sama kenapa alam semesta, seluruh makhluk di alam, kecuali manusia, itu memiliki keharmonisan dengan alam. Burung itu tidak akan pernah takut kelaparan esok harinya. Kenapa? Dia mengikuti blueprint yang ada dalam dirinya. Apa istilahnya? Penciptaan, hakikat penciptaannya. Dia mengikuti itu. Lah, sedangkan manusia itu diberikan pilihan. Jadi sebetulnya ketika kita mengarah kepada penciptaan, mengenali siapa diri kita dan akhirnya mengenali Tuhan kita, itu sebetulnya kodratnya memang seperti itu. Nah, karena manusia diberikan pilihan, akhirnya itu seolah-olah kita, apa yang kita inginkan itu baik untuk kita, padahal belum tentu. Bisa jadi apa yang tidak kita inginkan itu baik bagi pencipta. Ya, lah kita kan harus selaras oleh itu. Nggak gampang ya. Iya, nggak gampang, tapi juga nggak sulit. Iya, proses. Iya. Lalu gini Mas, memurnikan apa ya, distorsi pada kesadaran dan jiwa, baik itu berupa ilusi, luka batin, terus kemudian angkara murka, karma buruk, jejak dosa di masa lampau, itu gimana? Lewat apa Mas? Memaafkan. Jadi sebetulnya kalau saya baca berbicara karma sendiri, ini menurut saya bisa jadi salah.
Jadi saya siap disalahkan. Jadi kalau menurut saya karma itu adalah dosa yang terus menggantuin kita. Ketidakterimaan itu kan termasuk karma. Nah itu yang akan menghambat kita ketika kita naik ke atas, ketika kita di fase-fase mau dipanggil. Ketika ada keterikatan kita dengan duniawi, itu akan berat. Lah makanya satu-satunya cara untuk menghilangkan karma buruk itu adalah memaafkan. Memaafkan segala tindakan buruk kita. Lah kita itu lebih suka berbicara tentang dosa daripada perilaku kita yang salah. Jadi terjebaknya di situ terus. Dan nanti dosa diampuni kok gitu kan gitu. Padahal seharusnya kan perilakunya kita yang harus kita maafkan dan kita tidak akan mengulangi lagi. Bukan dosanya. Iya. Nah kalau kita sudah memahami itu secara perilaku kita menjadi manusia yang terus memperbaiki diri, ya mudah-mudahan di situ entah itu pilihan atau dipilih, yaitu hak dari pencipta kita. Oke. Kadang kalau saya melihat banyak testimoni orang yang sudah mati suri gitu mas, itu beda-beda ya mas. Maksudnya gini, kadang ada yang melihat nanti itu ada siksa kubur, ada yang tidak ada siksa kubur di sana, ada yang melihat surga, ada yang melihat alam indah luar biasa, tidak bisa dideskripsikan gitu. Itu pengalaman orang ketika mati suri mas Ori. Kenapa bisa berbeda-beda begitu mas? Ya tergantung memori perjalanan beliau sebelumnya. Ketika di kehidupan saat ini tuh. Jadi kalau menurut saya adanya sisa kubur, adanya surga neraka nantinya pun saya meyakinin itu. Lah karena saya meyakinin itu, jangan sampai saya berbuat senonong. Sebetulnya kan poinnya di situ. Mau dipermasakan ada atau tidak? Mau ada beneran apa enggak? Iya. Kita sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Belum ada yang membuktikan. Iya. Lah maka dari itu saya cuma meyakini. Kalau meyakini kan nggak butuh bukti. Paling nggak sebagai rem aja. Supaya kita nggak ngawur gitu ya mas ya. Sebetulnya gitu. Lah kebanyakan kita udahlah surga dan neraka itu ada di sini gitu. Lah kan jadi seenaknya sendiri. Iya benar. Lah kalau saya meyakinin itu ada akar untuk apa? Untuk rambu-rambu saya gitu. Jadi kalau teman-teman tidak mempercayainya juga nggak apa-apa gitu. Logis. Setuju saya. Gak ngono rime ya. Sakarepe dhewe ya. Sakarepe dhewe. Betul itu bisa diterima luar biasa. Tapi Mas Ori pernah nggak diajarin Tuhan gitu sesuatu lewat mimpi gitu? Oh gini ya ternyata. Oh ini ya selama ini ada nggak pengalaman kayak gitu lewat mimpi loh mas? Nah saya cerita aja, di mimpi itu ada level-level dimensi. Oke. Nah ada yang mimpi itu cuma bunga tidur, ada yang mimpi itu menjadi simbol. Nah kalau diajarin seperti itu ya nggak mungkin ya menurut saya. Ya mungkin untuk beberapa orang. Biasanya cuma simbol. Nah simbol itu pun juga harus divalidasi di kehidupan kita. Karena ada proses pembelajaran, nggak langsung kamu jangan gini nggak gitu. Tapi di situ ada satu rambu-rambu yang dimana kevalitannya juga harus tercermin di realita. Lah kebanyakan kita menganggap segala vision itu adalah suatu kenyataan, kan aneh. Nah itu ya saya juga pusing, kenapa ya kok seperti itu gitu. Tapi ya mungkin proses lagi dari setiap individunya. Nah kalau saya pahami sendiri dari visual ataupun itu mimpi, kebenarannya itu divalidasi itu sulit. Kevalitannya ya mungkin benar untuk kita. Nah kalau menurut saya, kalau teman-teman meyakinin itu nggak apa-apa, diyakinin aja asal berdampak baik. Kalau itu cuma membawa keburukan ya percuma. Jadi apapun yang dilakukan teman-teman dari pemahamannya, silakan itu dipahamin sebagai satu trigger untuk teman-teman berbuat baik, cuman itu. Nah, jadi saya itu nggak mau berdebat tentang fenomena-fenomena teman-teman apapun itu, entah itu bagus atau tidak gitu. Karena kalau itu tidak membawa kemaslahatan ya percuma jadinya. Yang penting apakah itu mau membawa perubahan dari setiap individunya. Jadi kalau misalnya diajarkan sama Tuhan lewat mimpi memungkinkan. Cuman kita kan harus jeli, kevalitannya itu seperti apa kan sulit. Dan yang penting kan esensinya membuat kebaikan gitu. Yang penting esensinya ketika seperti itu, apakah kamu berubah atau tidak. Kalau tidak berubah ya percuma. Gitu. Iya. Oh iya, saya dapat kabar saat safari itu di luar kota itu tidak sedikit juga teman-teman Wahabi yang ikut gabung nimbrung itu mengadili Mas Ori
Atau gimana ceritanya? Ya ada beberapa itu. Enggak, mereka cuman bertanya. Oh, tanya. Ya, saya cuman bisa menjawab apa yang saya pahamin. Lah, makanya saya itu senang ketika saya ngobrol seperti ini, ada kalibrasi dari, kayak kemarin ada Gus Ruli, itu saya senang sekali. Dalam arti saya juga belajar di Islam seperti apa, di ayat seperti apa, agar saya juga nggak gelambiar. Iya, iya. Karena yang saya takutkan itu di situ. Bisa jadi saya salah. Nah, saya bilang ke teman-teman saya, ini masih belajar. Kalau masih belajar, mungkin ya insya Allah sama Allah itu dimaafkan karena belajar. Tapi kalau sudah tahu, tapi terus melakukan, lah itu yang wassalam. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang Wahabi itu juga unik. Ketika mereka bertanya, ya saya jawab aja apa yang saya pahamin. Dan alhamdulillah mereka menerima. Dan di sesi itu malah saya waktu pulang itu langsung dipeluk. Nah, mereka sendiri yang bilang bahwa selama ini ternyata cara pandang saya lah yang salah gitu. Jadi saya menganggap orang lain tuh semua salah gitu. Iya. Nah itu ya saya juga nggak tahu, atau mungkin bisa jadi saya yang salah Pak, saya gitu. Udah, kalau menurut saya apapun yang Bapak yakinin jalanin aja, asal itu membawa kebaikan.